Oke Bu, saya mau minta izin bertanya nih Bu, terkait apa guru-guru di sekolah ini mendorong siswa untuk belajar melalui pemecahan masalah nyata itu gimana ya Bu? Kalau di sini gurunya kan banyak ya. Secara umum kita juga sudah ada pedoman yang diarahkan oleh JSIT, itu jaringan sekolah yang terpadu. Itu ada model yang namanya ADLX. ADLX itu Active Deep Learning Explorer. Jadi model pembelajarannya memang sebetulnya secara idealis ada tahapan-tahapan di mana anak itu disajikan permasalahan dan mendiskusikan. Tetapi tentunya saya juga tidak bisa mengamati ya satu persatu apakah seluruh guru mematuhi standar-standar itu atau tidak. Tapi secara instruksi himbauan dari sekolah ya harusnya melaksanakan metode dengan ADLX tersebut. Berarti metodenya tersebut yang dijalankan oleh guru-guru di sini ya Bu. Oke. Kalau metode pembelajaran di sekolah ini melibatkan siswa dalam proyek atau studi kasus untuk mendorong pemikiran kritis atau penyelesaian masalah gimana ya Bu? Supaya anak-anak itu bisa berpikir kritis gitu tuh Caranya ya ya ini ya, kalau kita mendorong berpikir kritis itu kan berarti siswa itu enggak sebagai objek saja dan guru enggak sebagai center, tetapi bagaimana kita memposisikan anak itu dengan memfasilitasi saja, tidak langsung memberikan teori-teori yang sudah jadi. Jadi tadi terkait dengan ADLX itu mereka disetting menghadapi sebuah fenomena atau misalnya kejadian. Nah di sana mereka harus menganalisa, kemudian mencatat hal-hal yang dipelajari itu, mempresentasikan dan menemukan kesimpulan. Sehingga apa yang namanya menemukan itu enggak langsung diberi informasi oleh gurunya, tapi diarahkan untuk bagaimana mereka berdiskusi, menemukan pemecahan dari hal atau permasalahan yang disajikan. Biasanya kan berupa LKPD itu ya, lembar kerja peserta didik atau lembar kerja kelompok, yang di situ sudah ada rancangan, harusnya rancangan pembelajaran. Nanti kita ada kegiatan apa, anak-anak difasilitasi, diberikan rekayasa menemukan sebuah konsep baru disimpulkan bersama. Berarti kalau pemikiran kritis siswa itu tidak hanya siswa gitu, guru juga berperan gitu harusnya. Ya anak, yang namanya melatih anak kan berarti gurunya yang harus punya strategi ya. Gurunya yang harus memikirkan cara bagaimana anak-anak itu terpola atau dirangsang untuk memiliki motivasi berpikir. Semisal Bu, siswa itu ada kesulitan, apakah Bapak Ibu menggunakan metode pemecah masalah untuk menganalisis atau mencari solusinya? Bisa dijelaskan bagaimana prosesnya Bu? Misal kok anak berpikir kritis tapi tidak bisa gitu, ada kesulitan gitu, Bapak Ibu menggunakan metode yang lain atau siswanya diarahkan sebagaimana gitu Bu? Untuk perkembangan atau kemampuan tentunya setiap anak itu berbeda ya. Ada yang modelnya memang bisa dirangsang untuk berpikir kritis, ada anak yang dengan cara yang sudah disiapkan pun ternyata tidak kena. Nah untuk anak-anak barangkali yang memang secara perkembangan berpikirnya itu nggak bisa sesuai harapan, kita memang ada istilahnya ya usaha dari guru ya untuk mendampingi, entah itu menyesuaikan dengan kemampuan anaknya atau butuh pendekatan tersendiri. Kadang kan yang namanya belajar itu kompleks, anak itu nggak semangat itu karena apa. Nah di situ mungkin pendekatan yang lebih pribadi itu insya Allah di kami ada kontrol gitu ya. Jadi kita